Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran geografi ya. Kali ini Bapak menjelaskan tentang materi AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum kita bahas AMDAL, marilah kita pahami dulu latar belakang kenapa ada namanya AMDAL, atau dalam setiap usaha, setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan harus wajib membuat AMDAL. Ini anak-anakku ya, jadi kita tahu bahwa dalam lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang di mana semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, di mana di sini ada manusia. Dan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini adalah menipisnya ya, sekarang mulai menipisnya sumber daya alam dan timbulnya permasalahan lingkungan. Ini masalah yang kita hadapi, di mana sumber daya alam semakin tipis dan muncullah masalah-masalah lingkungan. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi anak-anak, di mana populasi manusia bertambah terlalu cepat. Hal ini menyebabkan kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sarana menjadi terus meningkat. Yang kedua, kita paham bahwa dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka manusia terus mengadakan pembangunan. Akan tetapi, pembangunan bersifat kontradiktif. Terkadang, pembangunan untuk mencukupi kebutuhan, justru pembangunan menyebabkan masalah-masalah baru, seperti masalah kerusakan lingkungan dan masalah-masalah yang lainnya. Seperti contoh, akibat membangun perumahan, maka yang tadinya hutan menjadi hilang ya. Seperti kita lihat mungkin di wilayah area Jeruk Legi saja, di area bandara Tunggul Wulung dan lapangan golf ya, yang dulu di situ adalah sawah, sekarang sudah hilang, berganti menjadi perumahan-perumahan. Hutan kayu ditebang ya, maka akan muncullah yang namanya kerusakan alam. Dan kerusakan alam ini terjadi karena apa? Karena perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan. Kita tahu bahwa sekarang perumahan makin menjamur ya, di mana area pertanian sekarang dijadikan pemukiman, sehingga para penggarap, para petani itu boleh membuka lahan-lahan baru seperti sungai, bukit di bukit, gunung, itu pun dijadikan lahan baru. Nah, ini justru akan menyebabkan masalah baru ya, karena kawasan hutan lindung dapat berakibat terjadinya erosi, bahkan terjadi potensi bencana banjir. Pada dasarnya masalah lingkungan terjadi karena ada 5 faktor ya. Yang pertama, pertumbuhan penduduk, kemudian pemanfaatan SDA yang kurang bijaksana, kemudian kurang terkendalinya ilmu pengetahuan, dampak dari pembangunan, dan yang terakhir adalah benturan tata ruang. Ini menjadi permasalahan lingkungan hidup. Dan bagaimana untuk mengatasi masalah ini ya? Jadi untuk mengatasi masalah ini hanya ada salah satu cara, yaitu dengan cara pembangunan berwawasan lingkungan ya. Jadi dengan menerapkan yang namanya pembangunan berwawasan lingkungan ya. Salah satu pilar dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini adalah salah satu pilar dari pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi AMDAL itu adalah suatu studi mengenai dampak dari suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Misalnya kita ambil contoh
pembangunan industri, pembangunan jalan raya, atau mungkin pembangunan jalan tol yang direncanakan melewati wilayah Cilacap. Ini juga harus mengajukan AMDAL. Apa dasar hukum AMDAL? Di Indonesia, dasar hukum AMDAL atau regulasi atau peraturan daripada AMDAL ya, ini diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 ya, ini adalah undang-undang tentang lingkungan hidup ya. Kemudian dalam pelaksanaannya ya, undang-undang ini ya, dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 ya, dan kemudian diganti dengan PP nomor 27 tahun 2012 ini yang terbaru. Jadi ini dasar hukum tentang AMDAL. Ya anak-anakku, untuk kali ini cukup sampai di sini. Nanti pembahasan tentang AMDAL saya jelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.